Kamu punya bayi? Bayinya hilang? Iya, Bu. Bayi saya hilang. Semalam tidur sama saya. Tapi tiba-tiba setelah saya bangun anak saya nggak ada, Bu. Biarpun bukan anak saya. Tapi saya sedih banget, Bu. Saya sudah sayang sama dia, Bu. Saya, istri saya, juga anak-anak saya, semua sayang sama dia, Bu. Bahkan Bu Bianca, Bu Siska juga sayang dan suka sama anak itu juga. Apa? Bu Bianca dan Bu Siska? Iya, Bu. Malah sempat mau ambil foto tapi belum kesampaian, Bu. Kamu punya foto bayi itu enggak? Kalau punya, saya bantu cariin deh. Nanti saya sebarin. Siapa tahu ada yang lihat terus nemuin deh tuh bayinya, ya kan? Punya? Ya Allah, terima kasih, Bu. Ibu sudah mau bantu cari anak itu. Ya, saya ada fotonya, Bu. Mana-mana, coba lihat. Muka anak bayi ini kayak pernah aku lihat ya. Tapi di mana ya? Oh, OMG. Iya. Aku ingat Natasha yang kasih lihat aku. Dan aku kan waktu itu minta dikirimin foto itu ke handphoneku. Oke. Di handphone. Iya, di handphone. Harusnya masih ada. Ya udah kalau gitu, kamu kirim foto bayi ini ke handphone saya ya. Terus saya kasih nomor WA-nya. Iya, Bu. Terima kasih. Semoga kebaikan Ibu dapat balasan dari Allah, Ibu. Ganteng banget ya Pak anaknya. Kok ada ya orang tua yang sampai hati dan tega ngebuang bayi selucu ini? Orang itu memang gak pantas disebut orang tua Pak. Bu, apa mungkin anak ini diculik terus dibuang? Masa bisa begitu sih Bar? Ya bisa aja, barangkali orang tuanya ada persaingan bisnis. Atau ibu tiri bayi ini yang takut kalau nanti jadi ancaman buat anak kandungnya, makanya bayi ini dibuang. Jahat banget tuh orang ya. Bu, Aisyah kenapa? Gak tahu Ibu. Coba deh, ajak Aisyah ke sini dan suruh lihat bayi ini. Aisyah, coba lihat bayinya. Ganteng banget loh. Kamu pasti suka. Sini. Bu, ajak ke sini. Aisyah, kamu kenapa nak? Semenjak kamu bawa bayi itu ke rumah, kenapa kamu jadi diam terus kayak gini sih nak? Aisyah, lo sakit. Aisyah, kamu tahu nggak?
kamu kan baru aja kehilangan bayi. Tapi tiba-tiba kamu menemukan bayi di tengah jalan. Apa mungkin bayi ini sengaja dikirim oleh Allah buat kamu sebagai penggantinya Fadil yang hilang? Bu Yanti bener Aisyah. Allah tuh sayang sama lo. Ya mungkin aja Allah menyiapkan pengganti Fadil untuk lo. Lo perhatiin deh, mukanya juga mirip banget sama lo. Iya, Aisyah, kamu lihat ya, nih. Tuh, matanya aja mirip banget sama kamu. Tuh Pak, lihat Pak. Iya, lihat tuh. Hidung sama bibirnya juga mirip banget sama kamu, Aisyah. Udah cukup. Gimana mungkin dia mirip sama aku? Dia bukan anak aku. Anak aku tuh Fadil. Aku nggak mau bayi lain selain Fadil. Maafin gue ya. Sekarang Fadil udah nggak ada. Fadil sekarang udah sama Mas Dimas. Bayinya lapar ya? Ya Allah, kenapa ngeliat bayi ini aku rasanya nggak tega ya? Kamu kasih susu ya, Aisyah? Aisyah, kamu susuin ya bayinya? Enggak, aku nggak mau siapapun mengalihkan pikiranku dari Fadil, termasuk bayi ini. Aku mau tenangin diri dulu. Aisyah. Mau kemana kamu? Aisyah. Aisyah kayaknya masih sedih, Bu. Dia kehilangan bayinya. Bisa jadi. Udah, kita buatin susu formula ya. Nak Setia biar ibu yang buatin ya. Nak Setia gendong bayinya aja ya. Cuk. Ya, tenang ya. Lagi dibikinin susunya. Haus pasti dia. Ya, kasihan Pak. Ini. Hati Bu, panas. Awas. Nak Setia mikirin Aisyah ya. Iya, Bu. Saya nggak habis pikir. Kenapa Aisyah ngindarin bayi ini? Dia lagi kelaparan loh. Iya, ibu juga heran. Ya mungkin aja Bu, Aisyah masih terluka kehilangan bayinya. Ya masa Aisyah nggak kasihkan bayi ini? Iya, mungkin aja. Tapi menurut ibu, Allah tuh mengirim bayi ini itu supaya bisa menyembuhkan luka hati Aisyah. Tapi kalau Aisyah terus-terusan menghindar kayak gitu, itu artinya hati Aisyah nggak mau disembuhkan.
nanti kita bicara pelan-pelan ya sama Aisyah, supaya Aisyah bisa menerima kehadiran bayi ini. Semoga. Lapar ya? Aisyah. Lo kenapa bersikap seperti itu? Kenapa lo menghindari bayi itu? Itu bukan Aisyah yang gue kenal. Aisyah yang gue kenal orangnya baik hati, murah hati, suka bantu orang. Lo kenapa sih? Iya, gue tahu kehilangan Fadil adalah hal yang sangat berat buat lo. Tapi bayi yang kita temukan, dia nggak bersalah. Bukan dia penyebab semua kekacauan ini. Iya, aku tahu. Aku tahu kalau ini semua bukan salah dia. Ya terus? Tapi aku takut, Mas. Aku takut kehilangan lagi. Aisyah, maksud lo itu apa? Mas, kehilangan Fadil itu udah menghancurkan hati aku, Mas. Aku nggak bisa ngatasin ini semua, Mas. Jadi aku nggak bisa kalau aku harus kehilangan lagi. Aku nggak sanggup. Ya kenapa lo bisa sampai berpikiran seperti itu? Semua orang yang aku sayang, yang aku kenal, yang dekat sama aku, semuanya pergi ninggalin aku gitu aja, Mas. Jadi mulai sekarang, aku nggak mau lagi sayang dan terlalu dekat sama orang, karena kalau mereka tinggalin aku bener udah nggak sanggup. Aisyah, maafin gue. Gue nggak tahu kalau ternyata luka lo sedalam itu. Aku benar-benar takut, Mas. Aku takut. Bukannya semua orang pada akhirnya bakal ninggalin kita. Pada akhirnya semua akan ninggalin kita. Makanya lebih baik kita bersyukur. Kita nikmati momen kebersamaan ini selagi kita punya. Karena gue gak yakin semua itu akan bisa terulang lagi. Ya mungkin kita gak perlu hindarin. Karena yang ada takutnya kita nyesel. Aisyah, lo sama bayi itu sama. Lo kehilangan Fadil dan bayi itu kehilangan orang tuanya. Mungkin antara lo sama dia saling membutuhkan. Mau dia selucu apapun, mau dia kasihan juga, tapi tetap di hati aku cuma ada Fadil.
Aku nggak mau anak aku digantiin sama bayi lain, Mas. Pas banget nih, ada besan dan juga menantu kesayangan. Mama di rumah nggak punya pintu ya? Ngetok dulu, Ki. Hei, gitu banget sih kamu nyambut mama mertua kamu yang baru aja datang. Hah? Mama itu ya kangen banget sama kamu. Perempuan berkonde. Bisa nggak? Jangan pernah sentuh anak saya. Jangan kasar. Katanya kangen tapi kasar. Nenek sihir, diam bisa nggak? Saya itu ya nggak ada urusan sama Anda, saya ada urusan sama anak Anda. Ya nggak? Kasih tahu ke Mama, apa yang sudah kamu lakukan sama anaknya Dimas dan Aisyah? Hah? Kan aku udah bilang, bayinya itu udah meninggal. Meninggal? Meninggal? Masa sih meninggal? Lucu banget kamu. Kamu bisa ngomong kayak begitu sama orang lain. Orang lain bisa dibodohin. Tapi sama mama mertua kamu ini nggak bisa. Ya udah kalau mama nggak percaya, Bianca, lihat mama. Tadinya bayi itu ada di rumah mama kan, dirawat sama tukang kebun itu, ya kan? Lalu begitu kamu tahu, semalam kamu langsung culik dia kan? Iya kan? kenapa Mama Lydia bisa tahu semua ini? Jawab, Ibu jangan Lydia, senyum aja kamu jawab. Ibu Lydia, Apa sih kamu? perempuan berkonde, kamu jangan sok pinter ya. Anda juga sebenarnya tahu kan bahwa bayi yang dirawat Aisyah itu adalah bayi palsu, bukan bayi kandungnya Aisyah. Tapi kamu membiarkan Dimas merawat bayi palsu itu demi membebaskan Setia kan? Iya kan? Jangan kamu pikir saya nggak tahu apa-apa. Saya tahu semua busuk-busuknya kamu. Dan satu hal lagi, saya selalu ingatkan sama kamu, jangan pernah berani menyentuh saya dan anak saya Bianca. Karena kalau saya akan bongkar semuanya ke Dimas, kamu selamanya tidak akan pernah bisa menginjakan kaki kamu di rumah kamu sendiri. Dan sekarang kamu keluar. Nggak usah ngancam saya ya Anda itu ya. Keluar. Saya nggak akan ganggu asalkan anak Anda ini bilang di mana bayinya Dimas dan Aisyah di mana. Pergi, pergi, Keluar. Keluar. Apa di pergi. Nggak, saya keluar. Pergi kamu, pergi. Udah, Mama. Pergi. Pergi. Jangan kamu kasih tahu ke saya. Jangan saya nggak mau pergi. Pergi. Saya jangan kamu kasih tahu di mana. Keluar. Jangan pergi. Jangan kamu kasih tahu. Kamu jangan main kayak begini. Jangan. Ya halo. Halo Mbak, ini saya petugas admin kampus. Oh iya, gimana jadinya? Kemarin kan Mbak minta dikabarin kalau ada orang yang tanya-tanya tentang Trisa Salim. Soalnya Mbak ini kan adiknya beliau. Iya betul. Baru saja ada seorang laki-laki datang dan tanya-tanya tentang Trisa Salim, Mbak. Siapa ya? Apa dia datang sama dua wanita yang kemarin juga datang dan tanya-tanya soal Trisha Salim? Enggak, Mbak. Beliau datang sendiri ke sini. Kalau boleh tahu, orang itu tanya apa ya? Seperti biasa, Mbak. Mereka tanya tentang data-datanya. Tapi saya juga nggak bisa kasih, soalnya data-data kampus sudah diarsipkan semua. Gitu ya? Makasih kalau gitu ya. Tolong kasih tahu saya lagi kalau ada update terbaru. Baik, Mbak. Sama-sama. Siapa lagi orang itu? Laki-laki. Tasya, kamu kenapa? Kenapa muka kamu seperti itu? Gak apa-apa Mas Dimas. Saya tiba-tiba kepikiran aja sama Aisyah.
Pasti sekarang dia lagi susah banget karena dia harus terpisah sama bayinya. Natasha, saya minta tolong sama kamu. Jangan pernah membicarakan soal Aisyah di rumah ini. Karena Aisyah udah nggak ada artinya lagi buat saya. Paham kamu? Paham, Mas. Maafin saya ya. Saya juga minta maaf. Bukannya saya bermaksud marah sama kamu. Iya, saya ngerti kok, Mas. Saya janji saya nggak akan sebut nama itu lagi. Saya berangkat ke kantor ya. Iya. Ganteng, Papa berangkat dulu ke kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak, Pak sini Pak. Ada apa sih, Bu? Pak, coba lihat nih bayi ini. Matanya, hidungnya, mulutnya mirip banget sama Aisyah, Pak. Terus wajah keseluruhannya mirip banget sama Dimas. Coba lihat, ya kan? Iya, benar juga, Bu. Mirip sama Dimas. Beneran tuh dagunya lihat. Mirip banget sama Dimas. Bu, Pak, bisa nggak sih jangan ngomong kayak gitu? Bayi itu nggak... Aisyah, coba kamu perhatikan baik-baik, lihat tuh. Lihat wajahnya. Bener kata Bu Yanti. Kok wajahnya mirip Mas Dimas? Nah, gitu dong Aisyah. Bapak sama Ibu seneng banget loh lihat kamu kayaknya bisa mulai membuka hati buat bayi ini. Sekarang kamu gendong ya bayinya. Bu, jangan karena bayi ini mirip sama Mas Dimas terus dia anak aku, enggak Bu. Dan sampai kapanpun anak aku cuma Fadil. Aku cuma mau gendong Fadil. Aku kangen Fadil. Aisyah mau kemana kamu, Nak? Bu,